Konflik yang telah berjalan puluhan tahun menciptakan sejumlah duka yang mendalam pada setiap masyarakat Aceh. Kehilangan harta benda, bahkan nyawa. Bencana kemanusiaan yang seperti tak kunjung henti menuju satu muara yang pekat dan dalam. Satu bencana yang lebih dahsyat dan lebih mematikan hingga menjadi bencana internasional terjadi hanya beberapa jam saja dan menelan korban lebih dari 500.000 jiwa. Pusat provinsi serta beberapa kabupaten di Aceh dilanda gempa dan tsunami. Aceh pun menuju babak baru menuju lautan perhatian mata internasional. Perjanjian perdamaian antara pihak yang bertikai pun menjadi prasasti sejarah dan uluran tangan dunia pun mengalir. Setelah masa rehab rekon dinyatakan selesai, sejumlah rumah kembali terbangun, sosial budaya masyarakat pun telah terangkai kembali, dan saatnya seluruh bantuan kemanusiaan internasional pun terhenti. Namun di antara seluruh kesuksesan yang telah dicapai, ada sejumlah jembatan kehidupan yang hilang, yang mungkin tak terjangkau oleh sistem keberlangsungan secara internasional. Karena sebagian besar dari mereka baru terlahir ketika bencana yang maha dahsyat itu datang. Anak-anak korban tersebut yang selamat kini menjadi yatim. 10 tahun telah berlalu, puluhan ribu anak yatim hasil dari kedua bencana telah mulai menapaki kehidupan. Namun mata-mata yatim itu hampir redup karena kehilangan asa. Hingga akhirnya keluasan hati para penderma membuka jalan baru bagi mereka. Baitul Mal Muamalat menerima amanah sebanyak 3.025 anak yatim yang tersebar di Pidi dan Pidi Jaya serta di Aceh Utara. Di Aceh Utara ada 2.400 anak yatim di bawah binaan Baitul Mal Muamalat dan di Pidi ada 625 anak yatim. Bantuan ini sebenarnya one day $1, artinya anak-anak ini mendapatkan haknya sebanyak $30 selama sebulan dari sejak mereka terpilih menjadi anak yatim binaan sampai nantinya mereka menamatkan sekolah tingkat menengah atas. Ada banyak program yang hampir setiap hari kami jalankan di field office kami, baik di Pidi maupun di Aceh Utara. Katakanlah program pendidikan. Hal yang paling penting bagi kami setiap tahun adalah melengkapi kelengkapan alat-alat sekolah bagi anak-anak yatim yang memang kebanyakannya adalah yatim yang fakir. Kemudian ada program kesehatan. Yang pertama yang rutin kami lakukan adalah merembes biaya kesehatan. Di Aceh, alhamdulillah sekarang sudah ada JKRA, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh. Tetapi apabila anak ini ingin mendapatkan kualitas servis kesehatan yang lebih bagus, maka dia akan ke tempat praktek-praktek dokter spesialis dan itu membutuhkan uang pribadi. Berapapun uangnya habis untuk kesehatan mereka, maka akan kami reimburse untuk orang tua mereka. Program rehabilitasi juga kami laksanakan terus-menerus setiap saat, baik mengasih secara materi maupun kita bawa anak-anak ke tempat rekreasi atau mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah ataupun kami bawa anak-anak itu menjadi tokoh-tokoh sejarah sehingga anak-anak itu betul-betul dia paham, dia mengerti, dia bisa bangkit dari keterpurukannya sebagai anak yatim, dia bangkit dari keterpurukannya dengan musibah Aceh yaitu tsunami yang sebelumnya diawali oleh konflik yang berkepanjangan di Nanggaro Aceh Darussalam. Dari mereka lahir mungkin mereka sudah melihat konflik yang sekarang akhirnya mereka merasakan tsunami dan anak-anak ini terjadi degradasi mental yang luar biasa sehingga dengan adanya program ini mereka kembali tumbuh semangat, tumbuh kepercayaan diri, mereka bangkit, mereka belajar, mereka terdidik sehingga mereka menjadi bermartabat nantinya dan kami juga mendidik mereka secara kemandirian ekonomi. Kami training mereka berbagai macam keterampilan tangan.
berbagai macam handicraft, training menjahit, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu membuat mereka menjadi mandiri secara ekonomi. Tidak berhenti di situ, kami juga pada setiap akhir tahun kami mengadakan workshop tentang kewirausahaan. Kami harapkan dengan training kewirausahaan, workshop kewirausahaan ini, anak-anak tersebut lebih percaya diri untuk membuka usaha. Sehingga apabila mereka sudah menjalankan workshop, kami juga menguncurkan dari Baitul Mal Mamalat, menguncurkan modal usaha untuk anak-anak yatim sebagai contoh bagi yang lain. Bahkan anak-anak orfan kafala yang berada di sekolah kami yang binaan Baitul Mal Mamalat, yaitu di Islamic Solidarity School di Kota Janto, Aceh Besar, anak-anak itu langsung dia praktek membuat sejenis minuman sehat, kemudian mereka berbudidaya jamur. Ada koperasi yang langsung mereka bisa praktekkan berbisnis secara kecil-kecilan. Yang paling utama juga di sana juga kami punya percetakan yang anak-anak didik kami semuanya belajar tentang percetakan, dan ketika mereka selesai dari sekolah tersebut, anak-anak ini sudah bisa mandiri karena sudah praktek. Dulu kami terpikir bahwa masa depan kami akan suram. Namun itu tidak terjadi. Karena bantuan telah menjadi penghubung antara kami dan masa depan kami. Di sini kami bisa kembali merajut impian kami yang telah hilang. Semoga bantuan ini terus berlanjut hingga impian kami dapat tercapai. Bantuan ini telah menjadi kekuatan baru bagi kami. Hingga kami bisa berajut kembali masa depan kami yang lebih cerah. Kami mempunyai saudara baru di sini dan kami telah mempunyai orang tua baru di sana. Semoga keceriaan dan kebahagiaan kami bisa terus berlanjut. Anak-anak yatim tersebut kini kembali ceria, mengisi hari-hari mereka dengan belajar tekun agar mempunyai masa depan yang lebih baik. Uluran tangan Anda telah menjadi obor penerang dalam kegelapan hari-hari mereka, menjadi pupuk untuk mekarnya kembali tunas-tunas bangsa. Cinta dan kasih sayang Anda membuat dunia mereka penuh warna.